Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita selalu dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita ucap di kesempatan pagi yang berkah ini, karena nikmatnya yang melimpah yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita semalam, melepaskan kita di alam dunia ini. Kita gunakan pertama kali melangkahkan kaki menuju rumah Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kiranya apa yang kita lakukan ini bagian dari ungkapan rasa syukur yang membuat Allah ridha dan pada akhirnya menambah lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun pada saat kita membacanya barusan dalam sholat dan di luar sholat, kiranya seluruh salawat-salawat yang kita baca itu tersampaikan secara sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi alat bukti nanti di hari kiamat kita mencintai Nabi dan kendaraan yang kita gunakan untuk bisa bertemu dengan beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita akan kembali lanjutkan upaya kita untuk menelusuri firman Allah, menapaki ridhonya. Dan di kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan pandangan para ulama yang saya coba catatkan dan ingin saya sampaikan berkaitan dengan surat Al-Fil. Ketika kemarin kita sudah menyelesaikan surat sebelumnya, sekarang kita melanjutkan surat Al-Fil, atau yang boleh jadi orang ataupun kita lebih mengenalnya sebagai surat Alam Taro. Bagaimana pandangan para ulama berkaitan dengan surat Al-Fil ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Alam tara, apakah kamu memperhatikan atau melihat kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, perbuatan Tuhanmu bi ashabil fil, dengan tentara bergajah. Alam yaj'al, bukankah dia Allah telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlilin, dalam kesia-siaan. Wa arsala, dan Allah mengirimkan, alaihim, kepada mereka tentara-tentara bergajah itu, tayron, burung, ababila, yang berbondong-bondong. Kalau kita kan biasa menyebut tayran ababil ini burung ababil gitu ya. Allah mengutus kepada mereka burung ababil, dari kecil begitu burung ababil itu. Tapi ketika ngaji di pondok itu, ababil itu bukan nama burung, kata Kiai. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi kami utuslah burung itu berbondong-bondong. Bukan nama burung itu ababil gitu. Ya, cuman kita dari kecil burung ababil gitu. Bahkan ada ulama yang menyimpulkan burung itu hanya sekali munculnya. Kalau nggak salah kitab tafsirnya Imam Nawawi bilang hanya pada saat itu dan tidak akan pernah muncul lagi burung itu.
Begitu kesan para ulama itu. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil, maka burung itu pun melempari mereka dengan batu-batuan dari neraka. Faja'alahum, maka menjadikanlah mereka ka'asfin, seperti daun makulin yang dimakan oleh ulat, tafsirnya. Nah, bagaimana paham ataupun pandangan para ulama kemudian mengangkat makna dari ayat ini? Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini tidak menceritakan tentang rangkaian dan rentetan tentara bergajah itu. Tidak menceritakan sejarah tentara bergajah terjadinya kapan, bagaimana dan tahun berapa. Kenapa begitu kata para ulama? Karena kejadian ini begitu masyhur di kalangan orang-orang dulu itu. Kejadian Abraha menyerang Ka'bah atau ingin menyerang Ka'bah dan ingin menghancurkan Ka'bah itu sudah masyhur di kalangan orang Arab itu. Mereka tahu semua. Sehingga Allah tidak menceritakan tentang kronologisnya. Karena begitu jelas bagi mereka itu. Sampai dampaknya begitu besarnya kejadian tersebut di mata orang-orang Arab pada saat itu. Maka apapun yang terjadi pada tahun itu dinamakanlah dengan tahun gajah. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah disebutnya. Ya, orang dulu menyimpulkan kejadian pada masa tersebut dinamakanlah tahun itu tahun gajah. Saking masyhurnya dan orang tahu tentang kejadian itu. Semua di tahun gajah kan gitu. Ya, saya pikir tidak hanya orang Arab aja kalau punya kejadian yang luar biasa, dia namakan tahun itu dengan tahun kejadiannya. Kita juga masih begitu tahun 40-an atau tahun 60-an. Orang-orang tua kita yang tidak peduli dengan tanggal lahir anaknya dengan tahun berapa, jarang mengingat tahun berapa anaknya lahir, tanggal berapa anaknya lahir. Orang tua dulu kalau ditanya anaknya lahir tahun berapa nih Bu yang pertama? Maka orang dulu akan jawab gini, dulu dia lahir itu waktu Jepang datang ke sini nih. Dia lahir nih. Gitu. Kalau waktu Jepang lahir datang ke sini kan gampang ngitungnya tahun 42 atau 3. Dulu waktu dia lahir ini kejadian PKI dulu tuh. Orang tua dulu begitu. Kita gampang nusurnya tahun 65 gitu kan. Yang repot kan kalau ditanya begini, anak ibu yang ini lahirnya kapan? Nggak tahu nih, saya lupa. Cuman waktu dia lahir bapaknya nanam pohon nangka ini nih, seumuran sama pohon nangka ini nih. Nah, pohon nangka umurnya berapa, anaknya umurnya berapa kan repot ngitungnya. Kalau diukur pakai nanam pohon nangka gitu. Kan repot. Nah, jadi begitulah orang-orang dulu menamakan tahun itu. Sehingga begitu masyhurnya tahun gajah, sehingga tentara bergajah, sehingga apapun kejadiannya dinisbatkan kepada tahun gajah itu. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, tahunnya gajah. Karena belum ada penahunan. Saya dalam catatan sejarah penahunan itu baru dimulai pada masa Umar bin Khattab. Jadi Nabi nggak pakai tahun berapa. Kalau tanggal pasti wong wukuf tanggal 9 Zulhijjah kok. Wong puasa tanggal 1 Ramadan. Gitu kan? Semua sudah ada gitu. Tapi tahunnya berapa tidak digunakan, hanya tanggal, bulan. Bahkan Nabi itu setahu saya dalam catatan sejarah, beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, beliau hijrah tanggal 12 Rabiul Awal, beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Kita menghitungnya Hijriyah Muharram gitu. Nah, itulah penghitungan para sahabat. Saya lepas dari itu yang ingin saya ceritakan bagaimana para ulama berkaitan dengan Al-Fil ini. Begitu masyhurnya sehingga Al-Quran tidak menceritakan bagaimana kronologis berjalan tanggal berapa, bagaimana persiapannya. Tapi Allah hanya menyatakan begini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah kamu tidak mengetahui tentang bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap tentara bergajah itu? Lebih mengarahkan kepada umat manusia atau orang yang mengkaji Quran ini tentang bagaimana tangan-tangan Allah itu bermain dengan tentara gajah itu. Bukan cerita tentara bergajahnya, tapi bagaimana sikap Allah berkaitan dengan tentara gajah itu. Apakah kamu tidak memperhatikan
apakah kamu tidak melihat bagaimana perbuatan Tuhanmu tentang tentara bergajah ini? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menyia-nyiakan rencana jahat orang ini? Rupanya kata para ulama stressing ayat ini di sini. Apakah kamu tidak memperhatikan tangan-tangan Tuhan itu Allah bermain dengan kejadian ini? Bukankah rencana hebatnya Abraha menyusun strategi ingin menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Padahal bukankah rencananya hebat luar biasa? Sementara ulama menyimpulkan bukan dia bermusuhan dengan orang-orang pada saat itu di Mekah, tetapi dia ingin memindahkan orang yang melaksanakan ibadah haji ke tempat dia tinggal. Dia ini kan bikin sebuah gereja yang luar biasa bagusnya pada masa itu, agar orang yang melaksanakan ibadah haji bisa pindah ke sini. Kalau Ka'bah itu kan biasa-biasa aja. Kalau kita lihat Ka'bah sekarang batunya sudah diganti. Kalau zaman dulu bukankah batunya biasa-biasa saja? Tapi kenapa dia menjadi magnet, orang datang ke sana melaksanakan ibadah haji? Otomatis orang di sana punya income setiap tahun. Orang datang belanja pasti ada masukan di sana. Pasti ada devisa di sana. Ini yang membuat Raja Abraha ini ngiri, kata sementara para ulama itu. Sehingga akhirnya bagaimana orang bisa pindah dari ziarah ke Mekah menuju tempat dia ini. Maka cara yang ditempuh oleh Abraha ini, dia bikin sebuah gereja bagusnya luar biasa pada masa itu, agar orang tertarik berkunjung ke tempat tersebut. Karena keindahannya orang pindah. Saya pikir kalau ada keindahan baru kemudian orang bakal pindah. Dari dulu udah ada rencana begitu. Setiap ada sesuatu yang baru orang akan pindah. Jangankan tempat-tempat rekreasi, masjid aja kalau ada yang baru lebih bagus orang pindah gitu. Dulu di Sunter ada masjid yang beraksara Cina, Ramli. Orang datang ke sana, sholat ya selfie gitu kan, bikin status. Begitu Erick Thohir bikin lagi Masjid Thohir, pindah lagi ke Thohir sana tuh. Kan gitu kerjaan kita tuh. Sebelumnya nih Dian Al-Mahri, muter-muter aja orang tuh. Jadi bagaimana keindahan-keindahan tersebut menyedot orang untuk melaksanakan atau datang ke tempat tersebut, yang otomatis ada income masuk. Ini yang dipertimbangkan oleh Abraha ini. Sehingga akhirnya setelah jadi kok ya tetap sepi gitu. Jengkel lah dia ini. Sehingga salah satu cara agar datang ke tempat ini ya hancurkan di sana. Maka akan tersedot ke sini. Maka akhirnya Abraha pun mulai membuat rencana 1, rencana 2, rencana 3. Kalau rencana pertama gagal, rencana kedua jalan. Kalau rencana kedua gagal, rencana ketiga yang kita akan eksekusi. Begitulah rencana demi rencana mereka tuliskan. Sampai akhirnya setelah rampung rencana tersebut, punya persiapan yang sudah matang menurut Abraha ini, berangkat dia. Begitu sampai di perbatasan Mina Muzdalifah, Ustaz Ali ini lebih tahu nih. Sampai di tempat situ mereka berhenti. Nah saat itulah mereka mengutus utusan ke kota Mekah, memberitahu agar mereka keluar dari tempat tersebut karena mereka akan menghancurkan Ka'bah itu. Jangan sampai ada korban jiwa ketika dia akan menghancurkan tempat tersebut. Akhirnya kakeknya Nabi Muhammad SAW saat itulah munajat kepada Allah, membiarkan rumah tersebut dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan rumah Allah, saya titipkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Begitu beliau itu. Akhirnya beliau pindah, mulailah akan menyerang Raja Abraha ini. Tapi sebelum mereka berangkat, rencana demi rencana, rencana A, rencana B, rencana C, rencana D, belum lagi mereka eksekusi, hancurlah mereka ini dengan cara Allah mengirimkan burung ababil atau burung yang berbondong-bondong kepada mereka ini. Maka mereka dihancurkan antara perbatasan Mina Muzdalifah, sementara ulama bilang. Sampai kalau lagi bimbing haji sama umroh, kalau sudah sampai perbatasan itu, para ulama bilang jangan terlalu lama-lama di tempat ini karena dulu Allah pernah menghancurkan Raja Abraha di sini, nggak bagus tempatnya gitu. Jangan terlalu lama-lama karena kalau begitulah ulama memandangnya. Sehingga kalau ada tempat-tempat yang nggak bagus, jangan lama-lama di situ. Kalau ada tempat-tempat bersejarah, Nabi diem di situ, sholat dalam pengertian beliau doa.
Kalau ada tempat-tempat yang dianggap bersejarah, beliau diam, kemudian sholat. Katanya sholat dalam pengertian berdoa di tempat-tempat yang bersejarah itu. Beda dengan umatnya sekarang. Kalau sampai tempat-tempat bersejarah, dia diam, selfie, bikin status. Biasanya sekarang begitu tuh. Kalau Nabi doa di situ waktu Isra dan Mi'raj itu. Nah, bukankah Allah sudah menghancurkan rencana jahat tentara bergajah ini? Rencananya, jangankan perbuatannya, rencananya saja sudah digagalkan oleh Allah. Perbuatannya tidak pernah terjadi. Rencananya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah rencana jahatnya itu sudah dibuat oleh Allah sia-sia? Rencananya saja, belum menghancurkan Ka'bahnya, rencananya tidak berjalan, apalagi sampai menghancurkan Ka'bahnya. Kamu lihat kan kekuasaan Allah itu, betapa Allah melindungi Ka'bahnya dengan cara rencana orang jahat ini tidak berlaku, tidak berjalan sama sekali. Nah, ulama bilang segini stressing ayat ini, cuman ingin menjelaskan kepada manusia betapa rencana Allah luar biasa, gitu ya. Betapa rencana-rencana manusia di bawah rencana Allah. Kejahatan yang direncanakan oleh manusia bisa hancur hanya sekedar kalau Allah ingin menggagalkannya, hancurlah dia. Nah, sehingga beberapa ulama, setahu saya Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya ini, beliau menyarankan begini. Kalau ada orang melaksanakan sholat qobliyah subuh, gitu. Kalau ada yang melaksanakan sholat qobliyah subuh, maka anjuran beliau begini: bacalah pada rakaat pertama Alam Nasroh, kemudian nanti pada rakaat keduanya Alam Taro. Saya ketemu beberapa ulama-ulama besar, beliau mengamalkan ini. Berarti kitabnya sama nih. Kalau qobliyah subuh bacanya Alam Taro sama Alam Nasroh. Saya tahu daripada pada saat saya mondok banyak amalan-amalan kiai yang Alam Nasroh dengan Alam Taro ini. Kenapa beliau menganjurkan begitu? Begini penjelasannya. Alam Nasroh, ya kan paling gampangnya dua-duanya alam tuh. Cuman Alam Nasroh sama Alam Taro. Karena lebih tinggi Alam Nasroh yang pertama, kemudian baru Alam Taro. Susunannya begitu. Makanya kalau baca Quran itu susunannya dari yang paling atas ke bawah. Ya, kalau baca sudah kuliah ayyuhal kafirun, maka pilihannya ada idza jaa, ada tabat syada, ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pilih. Kalau bacaannya kita mulai dari Al-Baqarah, oh masih ada Ali Imran, An-Nisa, gitu kan terus sampai ke bawah. Jangan baca qul a'udzu birabbin nas ayat pertama, kemudian rakaat pertama, rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun, kebalik. Yang bagus kata para ulama susunannya dari atas dulu ke bawah, karena Nabi membiasakan seperti itu, termasuk sunnah. Tapi kalau ternyata bacanya terbalik, sah nggak sholatnya? Sah, mau nggak baca juga nggak apa-apa kok, gitu kan. Cuman yang baik begitu. Nah, kenapa beliau menganjurkan Alam Nasroh ini? Alam Nasroh laka sodrok. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Alam Nasroh laka sodrok. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad tanpa Nabi Muhammad minta. Bukankah aku sudah lapangkan kamu dadanya? Sebab bicara tentang Nasroh, melapangkan dada, ada dua nabi nih. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Sama, dadanya dilapangkan. Bedanya kalau Nabi Muhammad dilapangkan oleh Allah tanpa Nabi Muhammad meminta. Tapi kalau Nabi Musa, dia minta dadanya dilapangkan. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa minta. Doa ini saya yakin Bapak Ibu baca dari kecil udah paham, udah hafal doa ini. Cuman biasanya doanya ini biasanya kalau orang mau baca katanya buat manggung, ya. Kalau naik ke podium pengen ngasih pengumuman baca ini nih biar nggak gemeteran, gitu. Biar lancar. Begitu dibaca gemeteran, iya kakinya apa namanya keringetan gitu. Nah, Alam Nasroh ini dibaca bukan untuk itu sebenarnya, ya. Atau Rabbis rahli itu dibaca bukan begitu. Rabbis rahli itu memohon kepada Allah, ya Allah lapangkanlah dadaku.
Sebagaimana Nabi Muhammad, bukankah aku sudah melapangkan dadamu tanpa kamu harus minta? Kenapa sebegitu pentingnya minta lapang dada dan dilapangkan dada itu? Karena begini Bapak Ibu, dada ini segini besarnya. Berapa besar sih dada ini nih? Tetapi kehebatan dan daya tampungnya susah untuk dihitung. Daya tampungnya luar biasa dada ini. Kalau kita punya tempat 1 hektar, kemudian kita bikin lahan parkir, dihitung berapa ratus mobil yang bisa masuk. Dihitung. Ada hitung-hitungannya. Bahkan jarak antara bumi dengan matahari, para ahli menghitung jarak bumi dengan matahari berapa, dihitung. Jarak bumi dengan bulan, para ahli sudah menghitung. Bahkan menghitung dalamnya lautan paling terdalam ada di mana, para ahli udah ngitung. Semua bisa dihitung. Berapa kecepatan cahaya pun mulai dihitung sudah. Kecepatan suara dihitung sudah. Kendaraan lebih lagi kita bisa menghitungnya. Tapi siapakah manusianya yang sanggup menghitung kedalaman hati manusia? Nggak ada alat ukurnya. Dalamnya hati manusia nggak bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, nggak bisa ditebak betapa luas yang namanya dada itu tuh. Daya tampungnya hebat. Sekali lagi, ini ruang parkir Masjid Al-Muhajirin dihitung. Berapa kendaraan yang bisa masuk, motor dengan mobil, bahkan masjid ini dihitung. Berapa daya tampungnya, kehitung. Tapi kalau persoalan hati manusia, siapa yang sanggup menghitung? Nggak ada. Hanya Allah dengan orang itu yang paling tahu. Maka kalau gitu, bukankah alam nasroh atau Rabbi sroh li sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku ini. Kalau sudah lapang, bukankah segala macam persoalan bisa ditampung oleh dada itu tuh? Semua bisa masuk. Kalau semua bisa masuk, kan nggak sesek dada kita ini. Kan nggak pusing kita ini. Karena daya tampung yang begitu besar sehingga ketika masuk semua, orang itu tidak sesak dadanya, tidak sempit pikirannya, tidak picik pandangannya. Karena dadanya luas. Orang yang dadanya sempit, nah ini yang picik. Orang yang dadanya sempit, ini yang seringkali jengkelan. Orang yang dadanya sempit ini yang gak bisa menampung aneka perbedaan. Karena dadanya sempit. Tapi kalau dadanya luas, semua ketampung. Kalau semua sudah ketampung di dada ini, kan enak kita ini. Semua perbedaan bisa ketampung, semua perselisihan mungkin kita bisa tampung. Kalau gitu masuklah kita tanpa dada ini serasa sesak rasanya. Kalau gitu orang yang dadanya lapang, bukankah orang yang nikmat hidupnya? Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku ini nih. Kenapa Nabi Musa minta dilapangkan dadanya? Karena dia akan berhadapan dengan seorang raja yang super ngeyel, yang kalau dibilangin susah gitu. Kalau orang berhadapan dengan orang lain atau raja yang super ngeyel dibilangin susah, mau menang sendiri kelas kepala, kan jengkel kita ini kalau nggak bisa nerima. Nah Nabi Musa minta gitu, Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkan dadaku untuk menghadapi kenyataan, salah satunya berhadapan dengan Fir'aun yang susah diajak ngomong, yang keras kepalanya luar biasa, yang mau menang sendiri, yang nggak pernah mau ngalah. Lapangkan dadaku untuk terima kenyataan ini. Kalau aku nggak lapang, kan sakit hati ketika berdakwah. Kalau dada nggak lapang, kan nyeri kita ketika menghadapi orang seperti ini. Tuh lapang dada begitu. Makanya Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri dan seterusnya ini bukan dibaca waktu manggung sebenarnya sih. Tiap hari kita baca. Kenapa tiap hari kita baca? Karena kita berhadapan dengan aneka persoalan tiap hari. Bahkan Fir'aun boleh mati, tapi ideologi Fir'aun kan hidup sampai sekarang. Ideologinya Fir'aunnya Ramses mati dia, tapi ideologi dan orang yang bergaya Fir'aun banyak raja-raja kecil ini. Kalau nggak percaya, ibu-ibu nih, makanya yang paling sering baca Rabbis shrahli semestinya ibu. Kenapa? Karena ibu akan berhadapan dengan raja kecil di rumah. Siapa dia? Suami. Itu raja kecil tuh. Yang keras kepala, nggak mau ngalah, mau menang sendiri, susah minta maaf. Benar nggak Bu? Hah? Kalau suami ibu benar model begitu,
Saya malah bilang ke ibu, alhamdulillah ibu milih laki-laki tulen. Laki-laki begitu, nggak salah milih, ya. Kalau suami ibu minta maaf lagi, minta maaf lagi, minta maaf lagi, maka saya cuma pengen bilang, tolong dilindungi, itu termasuk makhluk langka yang wajib dilindungi. Karena umumnya raja-raja kecil ini keras kepala, susah. Sehingga kalau ada pertikaian dalam kehidupan rumah tangga, agama memberikan nasihat, memberikanlah nasihat kepada suamimu itu, tapi jangan paksa dia untuk ngaku, nggak usah. Kasih tahu aja dia salah, selesai. Jangan tuntut dia di hadapan ibu untuk mengakui kesalahannya, nggak usah. Kenapa? Berantem. Kalau dia kasih tahu itu salah, kita diam atau keluar, dia sadar dia salah sebenarnya itu. Ya. Dalam hatinya dia ngaku salah, cuman kalau urusan minta maaf langsung, ntar dulu, pasaran turun, gitu kan? Ego bisa runtuh. Suami itu ego tinggi, tapi kalau dia dikasih tahu, hatinya tahu dia salah, dipaksa ngaku, jangan. Udah tinggalin aja sama ibu-ibu belanja udah, gitu ya. Kasih tahu dia salah. Kenapa? Karena memang watak laki-laki umumnya begitu. Yang mau kita model begini nih bu, bukan kita ini sebenarnya. Tuhan Allah menjadikan kita modelnya kayak begini. Jadi ini mah bawaan pabrik sebenarnya sih. Keras kepala, nggak ngaku salah, nggak mau minta maaf, bawaan pabrik. Makanya jangan dirubah. Salah dia, kasih tahu, dia sadar itu. Nah kalau gitu, bukankah sesuatu yang menjengkelkan kalau kita bicara atau menyampaikan sesuatu, dia tidak mengakui, dia keras kepala, dia tidak mau minta maaf. Kalau gitu sering-seringlah baca Rabbis rohli sodri. Itu ya. Ya Allah lapangkan bagi saya ini. Saya berhadapan dengan suami model kayak begini, dan rata-rata suami model begitu. Yang ngomong gimana? Sama aja orang laki-laki kok. Itu sama. Kalau gitu bukankah saya minta dilapangkan? Kalau sudah dilapangkan, saya terima. Emang modelnya laki model begitu. Gitu. Kan kalau sudah begitu, bukankah tidak jengkelan, tidak keselan gitu ini. Dan kita ini para laki-laki Bapak, gitu. Kita ini akan berhadapan dengan aneka persoalan. Selesai ini kita keluar, katakan kita ngantor. Bukankah sudah setumpuk persoalan kita hadapi di kantor itu? Bukankah kita menghadapi berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter? Belum lagi urusan kantornya. Pulang kita berhadapan dengan anak, dengan istri, dengan orang lain, ketika makan, ketika di luar. Bukankah aneka persoalan? Maka wajar kalau ulama ini menganjurkan kepada orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh, baca alam nasroh. Dia dijadikan doa untuk meluaskan dada ini nih. Kenapa? Sholat qobliyah subuh itu sholat pertama kita hari ini. Saya tahajud Pak, semalam dari 3:30 udah bangun. Itu sholat malam. Sholatnya malam, belum berubah waktunya. Ketika subuh fajar, hari ini kita berjalan. Sehingga qobliyah subuh bukankah itu menjadi sholat pertama kita di hari ini? Kalau tahajud malam dia. Maka begitu hari ini dimulai, kita minta kepada Allah, lapangkan dadaku ini. Sebab kalau saya sudah baca salam, kemudian saya pulang, maka begitu saya melangkah keluar, saya sudah berhadapan dengan aneka persoalan sampai nanti malam lagi. Kalau gitu ketika saya harus menghadapi aneka persoalan, lapangkan dada saya untuk menghadapi persoalan-persoalan itu. Sehingga akhirnya kalau lapang, semua bisa ditampung, saya nggak sesak. Sehingga membuat saya tidak penyakitan dan saya tidak pusingan. Saya bisa menghadapi itu dengan daya tampung yang luar biasa luasnya. Itulah fungsi dan makna kenapa membaca alam nasroh. Jadikan dia sebagai doa agar Allah melapangkan dada si pembaca ini. Kedua, selesai itu bacalah alam taro. Dekat yang kedua. Alam taro ini gimana? Sebagaimana yang saya sampaikan barusan pandangan para ulama, bukankah Allah sudah menghancurkan rencana jahatnya Abraha sebelum itu dieksekusi oleh Abraha itu? Sebelum beberapa rencana hebatnya itu dilaksanakan oleh Abraha, bukankah alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Allah sudah menghancurkan rencana jahatnya. Rencananya saja sudah hancur. Nah, kita dalam kehidupan ini nih, tidak mustahil ada orang yang punya rencana jahat kepada kita. Enggak mustahil.
Kita bukan menuduh, enggak. Tapi bukan mustahil. Bisa jadi saat ini kita sedang dilihat oleh orang lain untuk kemudian dieksekusi. Bisa jadi. Setiap kali kita berangkat ke kantor sampai pulangnya, bukankah ada orang yang boleh jadi mengintai kita, melihat perilaku kita, aktivitas sehari-hari gimana? Bukankah ada orang model begitu? Sehingga setiap kali pembunuhan itu terjadi ditanya, bukan ada pembunuhan dengan rencana. Rencananya bagaimana? Saya harus memperhatikan dia keluar dari rumah jam berapa, pulang jam berapa, hari Senin kegiatannya apa, Selasa apa, Rabu apa. Jelasnya luar biasa. Kenapa? Diintai, kita nggak sadar. Kita bawa kendaraan, boleh jadi di belakang orang bawa motor ngikutin terus, kita nggak lihat dia. Bukankah tidak sedikit orang berencana jahat itu? Atau mungkin boleh jadi kita di kantor dengan kedudukan saat ini ada orang yang ingin menggoyahkan dan menjatuhkannya dengan membuat isu, ya, dengan membuat fitnah. Bukankah nggak sedikit model kayak begini orang itu? Ya, dari mulai yang paling super sampai yang paling kecil, tidak sedikit ada orang punya rencana jahat. Bukan kita suuzon kepada orang lain, tidak menebaknya si A atau si B, tetapi boleh jadi saya berjalan sudah ada yang menghitung, saya beraktivitas sudah ada yang melihat. Mereka akan menjatuhkan saya. Maka ketika kita membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah kita seolah-olah meminta kepada Allah sebagaimana Allah telah menghancurkan rencana jahatnya Abraha, kita juga meminta kepada Allah agar Allah menghancurkan rencana-rencana jahat orang-orang yang ingin melakukan tindakan kejahatan kepada kita. Caranya bagaimana Allah menghancurkannya? Terserah. Kalau cara terserah, urusan Allah. Tapi yang kita inginkan adalah kita terlindung dari rencana jahat orang itu. Saya yakin 100%. Kenapa? Karena Allah memancing kita untuk punya perhatian terhadap alam Nasrani. Bukankah rencana-rencana mereka itu kami jadikan sia-sia rencananya? Kalau gitu keyakinan saya dengan alam taro ini membuat saya baca ini udah puluhan tahun. Ya, dari semenjak mondok sampai sekarang kalau qobliyah subuh alam nasroh, alam taro, alam nasroh, alam taro, alam nasroh, alam taro. Kenapa? Saya nggak tahu di luar sana ada orang yang mungkin boleh jadi mengintai saya dengan keluarga. Saya tidak tahu dan mungkin boleh jadi zaman semakin sekarang begini ada orang yang memperhatikan saya keluar dari rumah jam berapa, kembali ke rumah jam berapa, kemana anak saya berjalan. Yang pertama di mana, yang kedua di mana, yang ketiga di mana. Bukankah mereka bisa memahami hal itu? Ya. Kemudian nomor handphone saya berapa? Bukankah gampang orang itu mengkloning dan segala macamnya nomor-nomor itu. Kalau gitu saya memohon kepada Allah dari rencana jahat itu. Tidak hanya secara fisik langsung, enggak. Kejahatan macam-macam. Saat ini bukankah salah satu kejahatan ada mengkloning nomor kita untuk digunakan, menggunakan nama-nama kita untuk di-share kepada yang lain. Bukankah itu sudah rencana jahat namanya? Kalau gitu wajar, dan saya membenarkan ulama ini, saya yakin benar pendapatnya. Maka saya saking yakinnya baca alam nasroh, alam taro, alam nasroh, alam taro, alam nasroh, alam taro kalau qobliyah subuh. Kenapa? Ini sholat pertamamu di hari ini. Jadikan dia sebagai doa kepada Allah agar kalian atau kita lapang dadanya, dilindungi dengan dari segala macam keburukan-keburukan. Nah, itu satu amalan dan Bapak bisa ketemu dalam kitab-kitab Imam Syafi'i saran-saran seperti ini. Kalau nggak salah Nihayatuz Zain Imam Nawawi juga ada itu, nyarankan begitu. Ya, nah itu. Jadi bagaimana? Apakah kamu tahu bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap tentara bergajah yang punya rencana demikian hebatnya? Bukankah Allah sudah menjadikan rencana jahatnya itu sia-sia? Caranya. Kalau untuk kita rencana terserah Allah. Tapi kalau untuk Abraha ini caranya wa arsala alaihim tayran ababila. Dan Allah kemudian mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Sehingga beberapa ulama tafsir mengilustrasikannya langit gelap disebabkan datangnya burung itu. Gelap disebabkan kehadiran burung itu karena berbondong-bondong. Di tempat saya di kampung sana ada gua. Itu kalau sudah jam 5 atau setengah 6 lah, kelelawar itu keluar dari gua itu tuh. Entah ribuan entah jutaan.
Tapi begitu mereka keluar serempak, langit jadi gelap kayaknya. Gara-gara kelelawar itu. Nah, disitulah ulama berilustrasi model begitulah kurang lebih. Bahkan lebih lagi dari itu. Yang menyebabkan akhirnya langit menjadi gelap disebabkan burung yang datang berbondong-bondong. Burung itu beberapa ulama, ada yang saya baca di tafsirnya Imam Nawawi, pandangan-pandangannya, ada yang menyatakan burung itu hanya diciptakan sekali saja pada saat itu, setelah itu dia hilang, tidak pernah ditemukan lagi karena hanya sekali pakai saja. Sementara ulama ada yang berpandangan demikian. Wallahu alam bisawab untuk itunya. Tapi yang jelas kekuasaan Allah mengutus burung-burung itu, kemudian caranya melemparkan dia dengan batu. Batu itu berasal dari neraka, sementara Quran menyampaikannya. Gitu. Wa tarmihim bihijaratin min sijil. Dilemparkanlah mereka dengan batu-batu dari sijil, dari neraka itu. Akibat dan dampaknya faja'alahum ka'asfin ma'kulin. Maka dampak dan akibat dari lemparan burung itu, maka jadilah tentara bergajah yang ribuan atau ratusan ribu itu bagaikan daun dimakan ulat. Bagaikan daun dimakan ulat. Nah, ayat ini mengajak kita untuk kemudian membuat contohnya. Bagaikan daun dimakan ulat. Kalau sudah daun dimakan ulat, habis daun itu tanpa bekas. Habis gitu. Saya datang ke peternakan ulat sutra. Kan sekarang diternak tuh ulat sutra. Ya. Karena jadi komoditas gitu kan. Makanya kalau bicara tentang zakat, hebatnya apa? Allah cuma bilang keluarkan zakat dari pekerjaanmu yang baik-baik. Karena suatu masa pekerjaan manusia itu berkembang. Yang dulu bukan pekerjaan, sekarang jadi pekerjaan. Yang dulu tidak diternakkan, sekarang diternakkan. Kalau kita cuma berpatokan kepada hadis, sekarang banyak orang nggak bayar zakat. Kenapa? Hadisnya sedikit soalnya. Paling-paling kalau bicara tentang binatang, unta, kuda, kambing yang dipelihara pada saat itu. Kalau ada sekian unta, sekian zakatnya. Kalau ada sekian kambing, sekian zakatnya. Selesai. Kalau orang berpatokan kepada kitab klasik, ini banyak nggak bayar zakat. Sebab ternaknya cuma unta sama kuda. Kalau unta berapa? 5 ekor unta, katakan sekian zakatnya. Nah, kalau sekarang ini disamakan kan repot ngitungnya. Pak, kalau saya ternak ulat kira-kira berapa ribu ya Pak, dikeluarin berapa ulatnya. Kan gitu hitungannya ntar. Ya kalau gitu segala pekerjaan kamu yang baik sudah keluarkan zakatnya. Makanya ulama berbeda ngitungnya karena ijtihad. Yang jelas niatnya mengeluarkan zakat sebagai pembersih dan sekaligus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di peternakan ini ketika ditaruhlah daun, saat itu ulat itu kerjanya cuma makan gak berhenti, yang akhirnya menyebabkan tubuhnya melar. Dan kalau sudah dimakan oleh ulat ini habis, gak berbekas, habis sudah. Maka begitulah Abraha itu, ketika dilempar menggunakan batu, mereka habis tanpa bekas. Kata beberapa ulama, habis tanpa bekas maksudnya apa? Dagingnya gak ada, tulangnya gak ada. Habis dilempar menggunakan batu dan akibatnya bagaikan daun dimakan ulat, nggak berbekas. Makanya kalau mencari di mana fosilnya nggak ketemu. Beda kalau yang lain diabadikan oleh Allah. Katakan Fir'aun. Fir'aun oleh jamin kami abadikan dia sebagai pelajaran bagi berikutnya. Bukankah dia ditemukan? Muminya ditemukan. Terus kemudian bukti-bukti di dalam Laut Merahnya gimana? Penyelam turun, ternyata banyak bangkai-bangkai kuda dengan berbagai macam pernak-perniknya. Kalau gitu pernah terjadi di sini, bukankah diabadikan? Pompei, satu tempat yang kemudian Allah murka, boleh jadi kemudian hancurlah mereka karena gunung meletus. Bukankah banyak fosil ditemukan? Banyak fosil-fosil kalau Allah mau mengabadikan, tapi untuk ini Allah tidak mengabadikan. Bagaikan daun dimakan ulat, habis nggak bekas gitu. Waktu ngaji di pondok tahun 90-an habis tanpa bekas, hilang begitu, susah saya nerimanya. Ya, kok bisa begitu dilempar habis tanpa bekas, nggak ada tulang-tulangnya sama sekali, habis tanpa bekas.
Saya ngikutin pendapat kiai aja udah habis tanpa bekas, ya udah bagaikan daun dimakan ulat. Tapi berkaitan dengan zaman yang semakin modern, teknologi yang semakin canggih, kemudian berbagai macam penemuan yang dilakukan oleh manusia, maka ayat ini semakin benar. Rupanya kita ini punya sebuah zat yang bisa melarutkan. Ya, dulu ada wartawan Mesir yang kemudian terlalu aktif sehingga membuat orang Saudi merasa kurang nyaman. Akhirnya matilah dia. Jasadnya tidak ditemukan. Akhirnya ada isu jasad tersebut sudah dilarutkan menggunakan cairan sehingga hilang semua tanpa bekas. Kalau gitu sudah ada alat pelarut itu yang menyebabkan habis tanpa bekas. Atau boleh jadi kalau mungkin kita tidak mencontohkan itu, bukankah kita sudah punya air keras? Ketika mungkin boleh jadi tembok-tembok di rumah kita sudah ada lumutnya, maka siram itu. Maka tidak ada satupun lumut yang ada di tempat tersebut bagaikan hilang tanpa bekas. Bukan manusia sudah punya sebuah upaya untuk menghilangkan tanpa bekas? Allah lebih dari itu. Sehingga kalau menjelaskan ini 1000 tahun yang lalu sulit untuk dicerna. Tapi kalau dia dijelaskan saat ini, ya benar kita sudah menemukannya. Berarti kemampuan teknologi dan keilmuan Allah sudah melampaui batas kehidupan manusia. Sekarang baru ditemukan sekian ribu, sekian ratus tahun yang akan datang, maka terus dan terus teknologi bisa berkembang dan kemudian Al-Quran semakin bisa dipercaya oleh manusia disebabkan karena ditemukan dan itu benar. Bukankah kalau gitu Al-Quran menginformasikan sesuatu keilmuan yang melampaui batas manusia? Nah, begitulah akhirnya sehingga monumen tidak ada, bekas-bekas tidak terlihat, hanya ulama bilang sekitar di sini saja nih. Jadi kalau melintas di sini jangan terlalu lama-lama ya, karena Allah menghancurkan Raja Abraha. Adakah momennya atau monumennya? Nggak ketemu. Adakah fosilnya diabadikan? Nggak ada. Kenapa? Ka'asfim makulin, mereka hilang tanpa bekas bagaikan daun dimakan ulat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah upaya saya mengantarkan Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Begitulah mudah-mudahan ketika kita baca ayat ini besok atau mungkin nanti siang terbayanglah cerita tersebut dan semakin yakin sehingga keyakinan kita mengantarkan ayat ini pun kita baca sebagai perlindungan kepada Allah, berharap orang-orang yang punya rencana jahat kepada kita dihancurkan rencananya saja. Bagaimana tindakan Allah kepada dia urusan Allah, yang kita butuh rencana jahat mereka tolong dihentikan dan hancurkan sebelum dia mengenai saya. Begitulah tiap hari kita doa karena kita adalah makhluk yang lemah yang selalu meminta perlindungan kepada yang maha kuat. Berharap ketika kita membaca ini dengan penuh keyakinan Allah melindungi kita dari segala macam rencana-rencana buruk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sajikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan, keilmuan dan bermanfaat. Dan kita seperti biasa ada sesi pertanyaannya. Saya mulai dari kanan dulu biar gampang ngelihatnya nih. Ada nggak? Kalau nggak ada saya terusin ke tengah. Silakan. Yang di tengah, Pak Ramli. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Al-Quran menjelaskan sesuatu yang gaib,
maka manusia diperkenankan untuk menafsirkan. Tetapi tafsir manusia bukan menjangkau hakikat, begitu kurang lebih. Maka kalau Allah bicara tentang surga dan neraka yang di luar jangkauan manusia, manusia boleh menafsirkannya. Tetapi apa yang terjadi berbeda dengan imajinasinya manusia. Nah sekarang, wa arsala alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil. Allah mengutus burung yang kemudian membawa batu-batu dari neraka. Saya tidak menemukan pandangan para ulama bagaimana cara burung itu ngambilin batunya. Pak, kira-kira tuh burung dari sarangnya ke neraka dulu, ngambilin satu-satu, terus kemudian keluar, melempar. Satu. Atau yang kedua, orang akan berkata begini, itu batu kan panas ya Pak, burungnya sanggup megangin batu. Pertanyaan muncul ke depan tuh. Yang boleh jadi nalar dan logika manusia nggak sanggup untuk menjelaskannya. Termasuk saya pun tidak sanggup untuk menjelaskannya. Bagaimana caranya? Tetapi informasi tersebut setidaknya memberikan paham kepada kita bahwa kalau Allah berkehendak, maka apapun itu bisa terjadi meskipun di luar nalar manusia. Bayangkan saja, bukankah ribuan orang dengan tentara bergajah hanya hancur dengan burung? Sesuatu yang boleh jadi dianggap remeh oleh manusia, tapi kalau Allah berkehendak, bukankah dia bisa mengalahkan yang besar? Sampai-sampai bukankah Nabi Daud pernah berkata pada saat dia menghadapi Goliat begitu besar dan banyak tentaranya, beliau bilang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak yang minoritas dianggap kecil mampu menghantam yang besar itu. Nah, kalau Allah mau dengan izinnya. Sehingga setidaknya ayat ini bagi saya yang rasional adalah menjelaskan kepada kita kehendak Allah bisa berjalan di luar nalarnya manusia. Bagaimana hal tersebut terjadi? Rinciannya wallahu a'lam bisawab. Karena rasanya nalar tidak sanggup untuk sampai ke arah sana. Burungnya megang api apa batu, batunya dari neraka. Jangankan batu dari neraka, bukankah magma yang ada di gunung pun sanggup melelehkan berbagai macam benda? Ini batu dari neraka. Bukankah yang bawah pasti meleleh? Nah, hal itu hanya sebagai kita imani kekuasaan Allah yang luar biasa menjadikan sesuatu di luar nalar manusia. Jadi saya juga jarang menemukan bagaimana ulama menjelaskan hanya sekedar burung itu berbondong-bondong melempar menggunakan batu dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Ada lagi? Sebelah kiri. Terus ke sini. Atau yang kanan nih? Nah, Ibu. Saya jarang dapat pertanyaan dari Ibu nih kalau udah lempar ke Ibu sih. Ada ibu-ibu wakil pertanyaan? Gak ada ya? Nah, kalau tidak ada, inilah penjelasan saya di pagi hari ini yang menjelaskan tentang al-fil atau orang mengenalnya dengan alam taro. Saya ingin mengantarkan ini lebih dekat kepada kita semua sehingga bertambahlah keyakinan. Ketika mengamalkan sesuatu dengan bacaan penuh dengan keyakinan, maka dampaknya pun akan terjadi. Berbeda dengan orang yang hanya membaca sebatas tenggorokan saja. Mudah-mudahan kita sampai dengan batin dan merubah menambah keyakinan dan kemudian mengamalkan hal tersebut. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imuha
wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.